Oke, halo semua, kembali lagi di Getsu Code. Kali ini kita masuk ke tema yang berbeda ya. Biasanya kita membahas mengenai Java OOP atau Java dasar ya, ataupun mengenai pemrograman Android dasar ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran membedah sebuah code ya, atau sebuah shortcut Android ya. Jadi tujuannya playlist ini nantinya akan menjelaskan ya mengenai bagaimana suatu aplikasi yang memang sudah jadi kita bedah ya, kita ulik bagaimana sih tentang mengenai sintaknya, penggunaan library-nya atau penggunaan UI ya. Jadi bagaimana penerapan UI-nya ya. Jadi teman-teman, jadi saya harap di sini dalam playlist membedah coding ya atau bedah code ini teman-teman bisa belajar ya bagaimana dari suatu aplikasi yang sudah jadi ya, yang utuh, kita bisa membedah, melihat isinya dan bagaimana kira-kira alur program atau sintak source code itu berjalan ya di aplikasi Android ya. Nah, kira-kira di sini ya. Jadi di sini ada suatu aplikasi yang sudah jadi. Nah, di sini coba kita besarkan ya. Oke. Biar teman-teman kelihatan ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya beberapa folder dan beberapa Gradle maksudnya ya, Gradle di sini ya. Nah, tapi sebelum teman-teman memulai playlist ini, diharapkan teman-teman belajar terlebih dahulu mengenai belajar Android dasar ya. Jadi harus paham dulu mengenai fundamental dari Android itu ya. Jadi sebelum memulai ini, teman-teman coba boleh lihat dulu playlist belajar Android yang ada di pojok kanan atas ini ya. Nah, di sini coba saya akan mendemokan ya aplikasinya yang sudah jadi ya. Coba, jadi di sini ada nama aplikasinya Anime Guide ya. Jadi teman-teman, di dalam dunia developer Android ya, ada sebuah aplikasi atau template aplikasi dinamakan Guide App ya. Guide App ini biasanya digunakan nanti bisa di custom kembali ya, atau di reskin ya. Jika teman-teman belum tahu reskin, jadi reskin itu seorang developer mengedit ya source code Android ya menjadi aplikasi baru ya, atau mengcloningnya ya. Jadi Guide ini diperuntukkan aplikasinya bisa sebagai berita, bisa sebagai menu makanan, atau bisa sebagai profile sebuah perusahaan ya. Nah, coba langsung kita jalankan saja. Jadi aplikasinya seperti ini. Nah, ketika buka ada splash screen ya, ada logonya Getsu Code. Nah, di sini kita masuk ke menu aplikasi ya. Jadi di bawahnya ada navbar, about, list, dan info. Nah, di atasnya ada title dan ada menu ya, toolbar menu, developer, feedback, share, close ya. Nah, jadi aplikasi ini terdapat sebuah recycle view ya. Nah, contohnya ini recycle view sebuah anim. Nah, jadi di recycle view ini menampilkan list ya, menampilkan list yang sudah kita isikan gambar dan teks sebelumnya ya. Coba kita ke menu about. Nah, di sini ada about ya, contohnya dari seorang developer, contohnya dari developer Getsu Code. Ini tertera judul, tertera deskripsi, dan tertera alamat ya. Ini contoh alamatnya. Nah, ini kembali coba kita ke menu info. Nah, ketika info muncul jasa pembuatan aplikasi Android, atau muncul sebuah intent ya, menuju intent baru dan ke activity info ya. Jadi di sini terdapat sebuah button dan image ya gitu. Nah, mungkin teman-teman yang sudah agak lama ya di Android developer kadang-kadang mengalami kebingungan ya, bagaimana cara kita menerapkan sebuah navbar ya, bagaimana cara kita menerapkan sebuah toolbar ya, toolbar seperti ini, atau navbarnya yang di bawah ya, yang ada about, list, info ya. Nah, jadi di sini kita akan bahas secara bertahap ya, bagaimana pembuatan UI-nya, dan dari sisi flow programnya ya, kita akan jelaskan juga ya mengenai sintaknya ya. Nah, coba sebelumnya kita kembali ke source code ya. Kembali ke source code. Nah, jadi di sini teman-teman coba fokus dulu ke bagian ini ya, yang bagian kiri. Nah, jadi di kiri ini ada beberapa folder ya, yaitu main, adapter, model, dan repository. Nah, coba kita bahas dulu pertama ya mengenai foldernya ya, atau package-nya. Jadi agar lebih baik ya, agar kita membuat suatu aplikasi dengan rapi, usahakan teman-teman memisahkan beberapa item ya sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan di sini ada adapter ya.
Jadi di adapter ini terdapat source code ya untuk menampilkan recycle view. Nah, sedangkan main ini berisi source code untuk menampilkan main activity ya, biasanya main activity. Cuman di sini saya mengubahnya menjadi home. Nah, di sini ada detail, ada about dan info. Jadi intinya sesuaikan atau pisahkan sebuah file ya sesuai dengan fungsi dari programnya gitu. Nah, di sini ada model ya. Model itu jadi terdapat sebuah model dari recycle view yang akan dikeluarkan ya, akan dipanggil yaitu nama, detail, image. Nah, repository ya di sini yang artinya tempat penyimpanan lokal sebagai database atau database lokalnya ya, seperti gambar dan teks ya dan segala macam. Nah, jadi di sini ada beberapa folder yaitu adapter, main, model, dan repository. Nah, kita langsung ke Gradle ya. Jadi kita telusuri dulu semuanya lalu kita jelaskan masing-masing dari programnya. Nah, kita masuk ke Gradle ya. Di sini teman-teman harus ingat ya mengenai, coba saya besarkan ya. Di sini teman-teman harus ingat ya mengenai minimal SDK yang ditargetkan oleh teman-teman ya. Setelah itu maksimalnya berapa ya? Jadi maksimalnya 32 di sini. Nah, kenapa ini penting? Karena ini sebagai sasaran teman-teman bahwa aplikasi versi berapa yang minimal bisa menjalankan aplikasi teman-teman yang telah dibuat gitu kan ya. Nah, di sini ada version name-nya 1.0 ya, berarti versionnya masih version 1. Nah, ketika mau diupdate, teman-teman harus merubahnya menjadi versionnya 2.0 gitu ya. Nah, di sini ada dependensi ya, yaitu berisi library yang harus teman-teman panggil sesuai kebutuhannya. Nah, karena kita di sini menggunakan recycle view, maka kita panggil library ini. Ya, kita panggil library ini. Dan di sini juga membutuhkan sebuah card view ya, maka kita panggil library ini. Nah, untuk saat ini error yang ini hiraukan saja ya, karena sebetulnya ini idealnya tidak bagus sih. Cuman untuk saat ini kita hiraukan saja karena tidak akan berpengaruh ketika kita menjalankan aplikasinya. Nah, jadi intinya untuk dependensi ini teman-teman harus masukkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kita masuk ke UI ya, teman-teman. UI di sini ada about ya, ada detail ya. Jadi nama dari layout XML-nya sesuai dengan activity-nya. Misalkan di sini activity about, berarti di sini about ya. Karena secara default-nya ketika kita membuat activity baru ya, disarankan sama ya, atau si Android Studio juga sudah men-setting secara otomatis ya, namanya sama dengan activity-nya. Misalkan ini activity home atau home ya. Di sini juga seharusnya home ya, cuman saya lupa ngedit ya, gak apa-apa lah ya. Jadi seharusnya misalkan ini about, nah ini juga about ya, about XML, biar nanti teman-teman ketika mengeditnya jadi tidak kebingungan ya, karena sama dengan activity dan XML-nya, sama title. Nah, coba kita ke activity main, atau untuk lebih enaknya kita edit ya, jadi activity home ya. Ini activity home faktor. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam bagian UI home ya. Nah, jadi di sini kita masukkan recycle view dan juga untuk bottom navigation-nya kita panggil material bottom navigation. Untuk about-nya sama ya, tetap menggunakan bottom navigation ya di sini. Nah, di sini tetap menggunakan button navigation. Lalu kita beri di sini ada sebuah image ya. Ada image untuk logonya dan ada, kalau untuk share ini share sama juga ya. Kalau untuk share ya, sebenarnya bukan share sih. Kalau di aplikasinya info ya. Nah, di sini kita edit lagi ya biar sama. Berarti kita edit info. Oke, seperti ini. Jadi kalau di bagian activity info XML ya, tetap kita menggunakan navigation button ya. Nah, di sini kita tambahkan image. Nah, seperti ini. Lalu button dan text view di atasnya sini.
Ya, itu untuk bagian XML. Kurang lebih splash juga, splash screen ya, sama. Kita panggil untuk loading data ya, atau progressnya kita panggil ini progress bar dan diberi logo. Mengenai detailnya, nah ini hanya menampilkan foto. Setiap kita mengklik sebuah list view-nya, misalkan ini karakternya Joro ya, jadi karakternya text view-nya muncul di sini ya. Ini sesuai dengan recycle view-nya, nama karakternya nanti muncul juga di sini. Nah, setelah itu coba kita pergi ke value ya. Value di sini ada string. Nah, jadi teman-teman, ketika kita ingin membuat sebuah teks atau paragraf ya, usahakan teman-teman tidak hard coding ya, hard code. Jadi teman-teman panggil template-nya atau buat resource string-nya, misalkan nama karakter dengan ID-nya nama karakter. Ini bertujuan agar teman-teman tidak salah memberikan sebuah kalimat ya, atau tidak typo ya. Nah, misalkan tentang detail kalimat, kalau kita tidak memanggilnya dengan sebuah resource ya, jadi nanti rawan typo atau ada kesalahan ya. Jadi teman-teman sudah banyak mengetik ya, tahu-taunya ada yang typo atau ada kesalahan kan. Jadi kerjaan teman-teman jadi 2 kali gitu kan ya. Jadi string ini fungsinya nanti ketika teman-teman ingin membuat suatu title, membuat suatu paragraf atau nama ya, teman-teman bisa membuat resource-nya di sini ya. Misalkan tadi ya, detail karakter ya, kita buat resource-nya ya, ini agak panjang sih. Detail karakter, ini contohnya ya. Nah, terus kita panggil, coba kita kembali lagi di detail ya. Nah, di sini ada teksnya yaitu ini deh. Nah, detail karakter. Yang mana detail karakter ini kita panggil dari folder string ini ya. String ini. Yaitu ini ya, detail karakternya misalkan di sini tools-nya ya, tools untuk previewnya Naruto Uzumaki ya. Nah, di sini ada color. Color juga teman-teman sangat penting ya, karena teman-teman bila ingin membuat suatu UI disarankan punya karakter warna sendiri ya. Atau mau membuat secara default dari warna karakter Android Studio boleh. Saya besarkan ya, seperti ini. Ini secara default bawaan dari Android Studio. Nah, ini style yang saya buat sendiri. Nah, ini ya, jadi kan style aplikasi yang dibuat ini kan lebih ke dark mode ya, cuman manual ya, jadi tidak ada function like and drag ya. Jadi ketika dibuka aplikasinya otomatis dark mode semua. Jadi teman-teman harus menentukan tema dari aplikasinya ya. Mau misalkan temanya soft ya, atau memang tema yang sesuai teman-teman yang ingin buat gitu ya. Nah, oke, mungkin itu ya. Oh iya, jangan lupa juga teman-teman menggunakan namanya menu ya. Menu di sini untuk membuat toolbar ya, toolbar yang di atas kan di sini ada developer, feedback, share, close. Nah, di sini kita menggunakan tagnya menu dan di dalamnya ada item. Nah, karena di sini tidak menggunakan icon, jadi kita panggil icon sebagai nanti ditempatkan di sini, tapi kita hilangkan ya atau sembunyikan menjadi show action never. Jadi sesuaikan kebutuhannya, misalkan teman-teman ingin membuat 3 option ya, atau 4 seperti ini, jadi buat itemnya jumlahnya 4 ya, seperti ini. Nah, kurang kelihatan, nah seperti ini. Itemnya jadi 4 gitu. Nah, untuk bottomnya, nah ini ya, untuk bottomnya, jadi teman-teman memang ketika di preview ini seperti toolbar ya, seperti toolbar yang di atas ini ya. Biar kelihatan, toolbar seperti atas sini. Tapi nanti ketika teman-teman diterapkan di XML akan berada di bawah ya. Nah, di sini kita menggunakan icon ya, iconnya ini. Jadi iconnya kita ambil dari image asset ya. Jadi iconnya yang dari press new image asset seperti ini. Nah, ini asset yang sebelumnya sudah saya tambahkan nih. Nah, oke teman-teman ya. Jadi itu sekilas mengenai lingkungan ya, life cycle dari pembuatan aplikasi Guide Anime ini ya. Nah, sekarang kita menuju ke bagian penjelasan sintak ya, secara lebih detail. Nah, kita coba kembali masuk ke home ya. Nah, jadi di home ini teman-teman ya, karena di aplikasinya kita akan menampilkan sebuah list ya, sebuah list view. Jadi kita perlu memanggil sebuah recycle view ya, dan membuat sebuah adapter model repository ya. Jika memang teman-teman yang belum begitu paham, gak apa-apa, jadi ikuti dulu langkah ini.
Nah, di sini untuk membuat sebuah list view-nya, kita buat dulu sebuah adapter. Jadi adapter ini untuk menyediakan atau sebagai programnya menampilkan recycle view-nya. Memang kalau dilihat, khususnya bagi pemula agak membingungkan ya. Tapi teman-teman sekali buat function ini, nanti teman-teman bisa membuatnya berulang kali. Di bagian adapter, terus teman-teman juga harus membuat model ya. Nah, model ini jadi intinya list apa yang akan ditampilkan di sebuah recycle view. Karena di sini kita akan menampilkan sebuah nama ya. Misalkan nama anime di sini, nama, detailnya, dan image. Ya, jadi kan ini image-nya, nama, dan ini detail. Jadi kita buat modelnya, model di guide anime ini, yaitu kita panggil sebuah kelas karakter, isinya nama, detail, dan image ya. Di masing-masingnya kita tentukan variabelnya, yaitu string untuk nama, detail, string untuk detail, dan image integer ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat juga ya yang namanya repository. Nah, di repository ini berisi beberapa source code ya atau class yang mana isinya nama-nama dari karakter animenya ya. Karena kita akan memanggil sebuah karakter animenya. Nah, di sini kita buat private file karakter name. Ya, kita masukkan nama-namanya karena di sini akan menampilkan 10 karakter anime ya. Kan Uzumaki, Naruto sampai S gitu. Nah, kita pisahkan dengan koma. Jadi karakter name array of. Jadi kita membuatnya berupa array di sini. Nah, lalu mengenai detail karakternya, kita buat sebuah function ya, yaitu private file karakter detail, yaitu array of. Nah, di sini teman-teman isi sesuai dengan biografi si animenya ya. Contohnya di sini kan sebuah anime ya. Nah, di sini memang banyak ya. Ya, ini sesuai kebutuhan dari data biografi si itemnya gitu. Ketika ingin memasukkannya, teman-teman dimulai dengan tanda kutip saja ya, tanda kutip seperti ini. Coba kecilkan sedikit ya. Jangan dulu pusing ya teman-teman ya. Nah, lalu ini kita tutup dengan tanda kutip juga. Nah, lalu kita beri /n ya agar enter ke bawah. Dan juga tambahkan plus di sini. Nah, seperti ini. Jadi untuk memisahkannya seperti itu ya. Lanjut ke karakter sebelumnya. Jadi jika teman-teman sudah terbiasa mungkin di web ya akan sudah familiar dengan bahasa markup ya seperti HTML atau XML ini. Seperti ini ya. Nah, kita sudah masukkan detailnya ya di di function private file karakter. Lalu kita jangan lupa masukkan image-nya karena kita ingin memanggil image ya. Jadi image-nya sebelumnya teman-teman sudah disediakan. Harus teman-teman sediakan dulu. Nah, ini image-nya yang ada di drivable ini ya. Misalkan Ace atau Sasuke di sini ada gitu. Jadi teman-teman panggil image-nya berupa array juga. Jadi karakter image array. Array-nya di sini. Oke. Nah, di sini ada sebuah function ya, ada sebuah function namanya list data ya. Agar semua source dari nama dan image-nya bisa ditampilkan ya, maka kita masukkan ke dalam sebuah variabel ya yang namanya karakter name ini ya. Jadi karakter name sama dengan karakter name position ya. Jadi nanti kita akan menempatkan posisinya sesuai list view-nya di sini. Oke. Nah, di sini ada list add karakter. Jadi list add karakter ini kita masukkan nanti ke dalam variabel karakter ini. Oke, coba kita masuk ke home ya. Nah, bagaimana cara memanggil list tadi ya, list recycle view tadi? Nah, kita panggil ini private font show recycle view. Recycle list ya, list tadi seperti ini ya. Nanti mungkin ada lebih detail ya, lebih detail mengenai tutorial membuat recycle view ya. Jadi untuk saat ini hanya menjelaskan apa saja penggunaan dari sintak atau bagaimana penggunaan sintaknya untuk menampilkan recycle view-nya ya. Jadi alur flow-nya ya. Jadi teman-teman untuk lebih jelasnya nanti bolehlah dicek, nanti akan ada segera playlist untuk membuat sebuah recycle view. Nah, kita panggil sini show recycle list. Dan setelah itu kita panggil di onCreate-nya ya. Ya ini show recycle view list. Nah, jadi itu ya untuk memanggil recycle view-nya ini list.
bagaimana agar bisa berpindah dari activity home ini ke activity about ya? Kita perlu membuat sebuah activity lagi, yaitu activity about. Kita rename menggunakan activity about. Nah, di sini kan tertera sebuah title ya, tentangnya, logo, deskripsinya, dan sebuah sosmed ya, dan juga alamatnya. Jadi di sini untuk sosmednya ya, kita menggunakan function intent ya, yaitu set on click listener. Jadi ketika kita mengklik akan menuju kemana. Misalkan IG, berarti kita buat dulu Instagram, menujunya ke IG alamatnya, GitHub juga ke GitHub ya, sampai WhatsApp juga ya. Kita menggunakan link WhatsApp ini, seperti itu ya. Jadi di bagian about ini tidak ada sebuah program atau logic yang rumit ya, hanya menampilkan ketika kita menekan sosmed maka intent atau linknya akan kemana gitu ya. Nah, mengenai deskripsi ini ya, misalkan alamat dan tentang dan logo ya. Coba kita masuk ke about activity. Nah, di sini. Nah, kita buat sebuah frame ya, frame untuk background ini ya, background warna ini. Untuk title-nya kita membuatkan teksnya seperti ini. Logonya kita masukkan di sini, logo, image berarti image ya. Nah, kita atur posisinya menggunakan constraint layout. Itu ya teman-teman ya, jika ingin membuat sebuah misalkan about di aplikasi atau deskripsi ya. Nah, kalau sosmednya, nah di sini menggunakan linear layout ya, agar si sosmednya bisa horizontal gitu ya. Orientasinya horizontal. Jadi tidak ke atas, jadi berurutan ya. Nah, ini dari IG ya, dari ini IG sampai WhatsApp ini kita masukkan di sini. Nah, jangan lupa ya teman-teman juga memberikan ID ya, ID dari tiap-tiap ini, agar nanti bisa dipanggil di button set on click listener ya, atau di set on click listener. Nah, untuk alamatnya ini hanya menggunakan teks biasa ya. Alamatnya menggunakan teks biasa di sini. Teman-teman panggil, dan disarankan kembali menggunakan resource string ya. Jadi di sini panggil lokasi. Seperti itu. Buttonnya tetap kita menggunakan ini. Material button navigation. Oke, seperti itu. Kita kembali ke home lagi. Nah, coba kita lihat fokus ke info ya, ke info. Nah, di sini juga sebenarnya sama ya seperti menu dari bagian about ini ya. Jadi coba kita bedah di bagian info ya. Jadi di bagian info ini hanya menampilkan button yang mana? Button. Nah, ini ya. Set follow us. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika si user mengklik maka akan menuju ke Instagram Getsu ya. Atau ke Instagram personal saya ini. Nah, mengenai flag intent clear text ya. Jadi biasanya teman-teman harus menentukan dulu, misalkan kita masuk untuk awalnya ke menu lobby ya, terus kita ke info. Nah, terus kita kembali lagi ke menu list ya, list lagi. Nah, biasanya ketika kita back ya, back itu untuk default secara Android ya, dia akan kembali lagi ke tempat sebelumnya ya. Karena memang ke tempat sebelumnya kita yaitu di info, maka kita harus menggunakan ini ya, add flag intent flag activity clear text. Jadi agar ketika kita sudah berada di posisinya di menu ya, di sini back, jadi kita memang keluar dari aplikasi ya. Jadi tidak kembali lagi ke menu info ya. Jadi itu logiknya salah ya, atau algoritmanya salah. Jadi kita memerlukan add flag ini. Seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Ketika on back press, jadi kita panggil override fun. On back press kita menggunakan ini ya, flag activity clear text, activity new text. Jadi yang sebelumnya kita kill ya, kita clear, kita masuk ke intent baru. Jadi otomatis kita memang benar-benar seperti masuk pertama kali ke aplikasi gitu. Coba kita kembali ke home. Nah, di home ini hanya ada beberapa menu juga ya. Nah, di home ini ada beberapa menu juga, yaitu developer,
kita mempunyai sebuah menu yaitu toolbar ya. Ketika teman-teman ingin menggunakan toolbar ini, teman-teman bisa menggunakan memanggil namanya toolbar. Jadi teman-teman membuat dulu suatu folder ya, itu menu. Nah, di sini upbar di sini ya, atau toolbar ya. Nah, di sini teman-teman buat seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, sesuai itemnya, lalu kita panggil. Nah, untuk memanggilnya, teman-teman membuat function onCreate option menu ya, seperti ini. Nah, bagaimana ketika toolbarnya kita klik, misalkan kita tap share ya, atau developer misalkan. Ini pindah ke YouTube ya. Nah, caranya kita menggunakan option item selected ya, yaitu function ketika item ini kita select atau kita tap ya. Misalkan ketika menuju developer kita gunakan intentnya kemana, misalkan ke YouTube di sini ya. Kalau feedback misalkan kemana, dan misalkan di sini feedbacknya mengirim email ya, ke email sini. Nah, misalkan kalau share, misalkan share-nya kita mau via WhatsApp atau link apa gitu ya. Nah, misalkan kita tekan toolbarnya lalu share. Nah, di sini ya ada menu kita mau share aplikasi ini kemana gitu ya, seperti ini. Misalkan ke WA, kita hanya tekan WhatsApp-nya gitu. Nah, di bagian close-nya ya, ketika kita close, maka aplikasi ini akan muncul alert dialog ya, atau sebuah dialog. Anda mau keluar dari aplikasi, ya ini tentunya teman-teman bisa custom sendiri sesuai keinginan teman-teman dari title-nya ya. Misalkan ya berarti keluar, tidak berarti tetap di aplikasi ini. Jadi ketika RID close ya, tentunya kita buat ini dulu ya, flag activity clear text agar algoritmanya sesuai gitu. Jadi tidak previous atau tidak kembali ke activity sebelumnya. Kita panggil on backpress. Nah, on backpress yang tadi ya, kita buat judulnya seperti ini ya. Judulnya sesuai teman-teman yang ingin buat, booleannya ya atau tidak seperti ini. Lalu kita panggilkan alert dialog show. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi ini merupakan gambaran dari life cycle ya. Jadi gambaran teman-teman dari suatu aplikasi yang sudah jadi ya. Jadi kalau memang teman-teman belum paham dengan beberapa sintak yang tadi sudah saya jelaskan, itu tidak apa-apa karena memang ini hanya sebuah gambaran ya. Ketika teman-teman ingin membuat aplikasi, misalkan bagaimana cara saya membuat bottomnya ya, kita terapkan atau panggil bottom navigation menu seperti itu ya. Ketika kita ingin menampilkan sebuah list ya, kita panggil sebuah recycle view ya. Nah, jadi untuk lebih detail dari pembuatan recycle view list atau pembuatan activity, pemanggilan gambar atau menyimpan gambar ya, teman-teman bisa dicek di bagian belajar Android dasar ya, karena ini hanya sebuah gambaran atau penjelasan dari satu aplikasi yang utuh mengenai item-item apa yang digunakan, library apa yang digunakan, dan beserta package-nya ya, seperti itu. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman juga harus memasukkan library ya, library seperti tadi ya. Library seperti tadi, misalkan menggunakan recycle view, kita panggil library-nya ini dan kita sinkronkan ya dari Gradle-nya. Dan juga harus menentukan minimal SDK-nya dan targetnya ya, agar si user bisa menggunakan aplikasi kita sesuai dengan perangkatnya. Oke ya, mungkin itu saja ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa paham mengenai pembuatan suatu aplikasi ini secara realnya ya, secara aplikasi utuh. Jika ada komentar atau pertanyaan boleh via komentar atau boleh japri juga di sosmed saya ya, yang sudah disediakan di link deskripsi video ini ya. Jadi ini merupakan playlist ya yang nanti akan dilanjutkan mengenai pembahasan bedah kode suatu aplikasi yang sudah jadi ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Keep coding and stay coffee. Bye bye.